Ansyah. Ada Bu. Naswa Yakub. Ada Bu. Baik, semuanya hadir ya. Nah, sekarang Ibu mau minta tolong meja-meja kalian dirapikan ya. Yang di meja hanya ada alat tulis, buku, handphonenya ditaruh di tas dulu ya. Nah, sebelumnya Ibu tuh mau nanya, kalian tuh pernah nggak sih melakukan negosiasi? Pernah Bu. Waktu beli sepatu. Nah, baik, kita langsung ke materinya aja ya. Di sini ada kita memakai capaian elemennya itu menyimak. Apa sih elemen yang menyimak itu? Peserta didik mampu mengevaluasi dan mengkreasi informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan dari berbagai jenis teks. Dalam pembelajaran teks negosiasi, peserta didik mampu menyimak percakapan atau dialog negosiasi secara kritis untuk mengidentifikasi tujuan, struktur, strategi, dan hasil negosiasi. Nah, tujuan pembelajarannya itu apa aja sih? Tujuan pembelajarannya itu ada untuk yang pertama, untuk mengidentifikasi informasi, isi, dan tujuan teks negosiasi. Yang kedua, untuk menganalisis struktur teks negosiasi. Jadi setelah kita mengidentifikasi, kita menganalisis struktur teks negosiasinya. Yang ketiga, melakukan mengevaluasi isi dan strategi negosiasi. Yang keempat, setelah kita melakukan evaluasi, kita menyusun teks negosiasi sesuai struktur dan kaidah kebahasaan. Yang terakhir itu, setelah menyusun, kita menyajikan hasil negosiasinya dengan secara lisan maupun tulisan dengan santun. Nah, di sini ada pertanyaan. Ibu beri waktu 1 menit untuk kalian berdiskusi. Pernah nggak sih kalian itu melakukan tawar-menawar pasar? Ada yang bisa jawab? Pernah Bu, saat membeli hijab. Bagus. Lalu bagaimana cara mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak? Siapa yang mau jawab? Bu. Caranya dengan harus saling menghargai dan dengan bahasa yang sopan. Baik, betul. Caranya itu menguntungkan kedua pihak itu harus menggunakan bahasa baik dan sopan dan santun. Yang ketiga nih, apa yang membedakan negosiasi yang berhasil dengan yang gagal? Ada yang menjawab? Iya, silakan Naswa. Dengan bahasa yang santun dan sikap yang saling menghargai, peluang untuk mencapai kesepakatan akan lebih besar. Iya, baik. Betul sekali. Di sini teks negosiasi. Contoh teks negosiasi itu ada seperti ini. Ada yang mau bacakan? Saya Bu. Silakan Najwa. Contoh teks negosiasi. Pembeli, selamat pagi Bu, berapa harga tas ini? Penjual, selamat pagi, tas ini harganya 250.000. Pembeli, kalau saya bisa. Pelan-pelan saja Najwa. Ya maaf ya Bu, boleh kurang menjadi 250. Najwa, pelan-pelan ya. Penjual, wah belum bisa. Bagaimana kalau 235.000? Pembeli, baiklah. Saya setuju. Penjual, terima kasih. Semoga puas dengan barang. Baik, terima kasih Najwa. Di sini ada pengertian teks negosiasi. Teks negosiasi adalah teks yang berisi percakapan antara dua pihak atau lebih. Seperti tadi yang dicontoh, itu kan ada pembeli dan penjual. Jadi antara dua pihak atau yang lebih memiliki kepentingan berbeda untuk mencapai kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama tadi seperti penjual tadi menjual tas dan pembeli menawar dengan harga yang lebih murah. Teks ini bertujuan memperoleh solusi
Jadi yang untung itu tuh tidak hanya penjual saja, pembeli juga harus untung karena hasil dari teks negosiasi ini, menghindari konflik. Jadi kita tuh kalau lagi melakukan tawar-penawar itu kita tidak boleh menggunakan bahasa yang kasar untuk menghindari konflik. Yang kelima, menjalin hubungan yang baik antar pihak yang bernegosiasi. Nah, di sini ada ciri-ciri teks negosiasi. Yang pertama itu melibatkan dua pihak atau lebih, adanya proses tawar-menawar, menggunakan bahasa yang santun, bertujuan mencapai kesepakatan, dan bersifat komunikatif serta interaktif. Nah, di sini ada struktur teks negosiasi. Yang pertama itu ada orientasinya. Orientasinya itu pengenalan pihak yang bernegosiasi. Yang kedua, pihak pertama menyampaikan keinginan atau permintaan. Ini tuh kayak pembelinya gitu, dia tuh ingin menyampaikan keinginan atau permintaan seperti kayak menawar harga yang di bawah harga sebelumnya, seperti itu. Penawaran itu pembeli. Yang kedua, memberikan tanggapan atau penawaran balasan. Terus yang keempat ada persetujuan, kedua pihak mencapai kesepakatan. Pembeli dan penjual sudah mencapai kesepakatan untuk harga yang ditentukan itu berapa. Lalu penutupnya ucapan sebagai akhir proses negosiasi itu, ucapan biasanya terima kasih. Nah, di sini ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan ini sendiri menggunakan kalimat persuasif, menggunakan kalimat isyarat, menggunakan ungkapan kesantunan, menggunakan kata kerja tindakan. Yang akhir itu menggunakan kalimat yang berbentuk dialog. Pasti kalau kita melakukan teks negosiasi itu menggunakan kalimat langsung yang berbentuk dialog. Nah, di sini ada cara menulis teks negosiasinya. Yang pertama itu kita menentukan topik negosiasi. Yang kedua menentukan pihak-pihak yang terlibat. Pihak-pihaknya itu seperti tadi contohnya penjual dan pembeli, lalu menyusun kerangka berdasarkan strukturnya, mengembangkan dialog yang santun, menyunting hasil tulisan. Yang terakhir mempresentasikan hasil negosiasi dalam bentuk simulasi. Nah, ini ada refleksi pembelajaran hari ini. Ada yang mau jawab? Ada yang bisa jawab? Apa manfaat negosiasi dalam kehidupan sehari-hari? Saya Bu, Silakan bisa. manfaat dari pembelajaran teks negosiasi ini jadi tahu cara menawar-menawar yang baik dan sopan, lalu ada struktur-strukturnya seperti itu Bu. Yang kedua ada bagaimana cara menyampaikan pendapat tanpa menyinggung yang lain. Ada yang bisa jawab? Ibu beri waktu 1 menit ya untuk diskusi. Ya, silakan Nazwa. Izin jawab nomor 2. Bagaimana cara menyampaikan pendapat tanpa menyinggung pihak lain? Caranya dengan menggunakan bahasa yang sopan. Karena itu salah satu cara agar pendapat kita dapat diterima dengan baik. Baik, terima kasih Nazwa. Yang ketiga ada apa kesulitan yang kalian temui saat membuat teks negosiasi? Ayo, ada yang mau menjawab? Bu, saya izin tanya Ibu. Iya, silakan bisa. Bu, itu negosiasi atau Negosiasi. negosiasi?
kesulitan yang biasa ditemui saat membuat teks negosiasi itu biasanya pada saat menentukan bahasa yang tepat agar tetap sopan tapi juga tegas dalam menyampaikan keinginan kita. Selain itu, kita juga kesulitan dalam menyusun alur negosiasi agar terlihat realistis dan tidak bertele-tele. Lalu menyesuaikan kepentingan kedua belah pihak agar tercapai kesepakatan yang adil juga menjadi tantangan tersendiri. Lalu kami itu harus bisa berpikir kritis agar solusi yang ditawarkan dapat diterima oleh kedua belah pihak tanpa menimbulkan konflik. Baik. Terima kasih Alida. Nah, tadi kan materi dari Ibu tuh udah selesai semua ya. Ibu memberikan beberapa pertanyaan ini untuk kalian. Tadi Ibu udah print. Pertanyaan ini tuh tentang teks negosiasi tadi. Ibu beri waktu 5 menit, cukup nggak ya kira-kira? Ya, Bu. Lebihin Bu. Lebihin. Ini soalnya ada 10. Jadi ini soalnya tuh untuk individu ya, tidak berkelompok. Kalau 10 menit cukup, satu soal 1 menit. Cukup atau tidak? Tidak, Bu. Tidak. 12 menit ya. Ibu tambah 2 menit. Baik, Sini Bu. Walia tolong dibagikan kepada teman-temannya. Baik, Ibu mulai ya waktunya untuk kalian mengerjakan soal-soalnya selama 12 menit. 12 menit dimulai dari sekarang. Ada yang tidak bawa pulpen? Saya. Ini aku bawa beberapa. Boleh? Ini dipinjam dulu. Masih Bu. Ada. Pakai pulpen ya. Jangan lupa nama, kelas, nomor absen, dan tanggalnya ditulis ya. Ini ditulis oleh Iya, Bu.
Waktunya sisa 5 menit lagi ya. Tiga menit lagi ya. Sudah? Ayo, waktunya tinggal 1 menit lagi ya. Selesai tidak selesai dikumpulkan saja, tidak apa-apa. Sudah? Bisa? Bentar, Bu. Satu lagi. Hari ini kalian mata pelajarannya apa setelah saya? Matematika, Bu. Matematika ya. Sudah Naswa? Belum, Bu. Lagi. Alaida sudah?
Aman lagi nomor absennya sama kelas tanggalnya belum. Baik, ini udah semua ya. Saya koreksi dulu. Amanda Naila ini nomor absennya kelas sama tanggalnya belum tulis. Maaf ya Bu. Nah, sebenarnya ini nomor 8-nya belum dikerjakan ya? Iya Bu. Oh ya, waktunya sudah habis ya. Tidak apa-apa. Sudah Bu. Terima kasih Amanda. Baik. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan mengenai materi hari ini? Tidak ada Bu. Tidak ada. Baik. Jika tidak ada pertanyaan lagi, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah selanjutnya kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kepada ketua kelas dipimpin berdoa. Baik teman-teman, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama kalian hari ini. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.